Sebelumnya di Lost. Kan semua orang dan Mr. Locke tidak ingin itu terjadi. Lalu apa yang kau inginkan dariku, Ben? Tanya Mr. Locke. Ben hanya menjawab kalau dirinya ingin membantu Mr. Locke. Anak buahnya yang bernama Jacob lalu membuka pintu dari sebuah ruangan. Betapa sangat terkejutnya Mr. Locke saat melihat di dalam sana ada Pak Anton ayahnya yang tengah disekap. Ini adalah channel Malspace, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 3 episode 15. Pada pembukaan film memperlihatkan percobaan penyerangan Kate kepada Juliet yang hendak membawakannya makanan. Tapi di sana Juliet yang sepertinya cukup jago berkelahi dapat dengan mudah menjatuhkan Kate. Juliet terlihat kesal karena padahal dirinya cuma ingin memberikan makanan. Sekarang makanannya pun malah jatuh karena Kate. Juliet segera pergi meninggalkannya. Hingga ketika hari sudah terang, Kate masih belum tertidur. Seseorang kembali mengunjungi Kate dan kali ini ternyata Mr. Locke lah yang mengunjungi Kate. Kate yang melihat kedatangan Mr. Locke segera menanyakan apakah Mr. Locke tertangkap oleh The Others dan apakah Mr. Locke mengetahui Jack, Said, dan Daniel berada di mana. Namun daripada menjawab pertanyaannya Kate, Mr. Locke hanya berkata bahwa kedatangan dirinya ke sini adalah untuk berpamitan kepada Kate karena dirinya akan pergi bersama para The Others. Kate terkejut dong mendengarnya. Kenapa begitu? Apakah Mr. Locke sudah berpihak pada The Others atau apakah Mr. Locke sudah dicuci otaknya oleh mereka? Tanya Kate. Namun Mr. Locke tidak mau menjawab apa-apa. Dirinya hanya meminta maaf kepada Kate. Setelah itu pergi keluar dari ruangan itu. Beberapa saat kemudian Kate tampak sangat kelaparan. Bahkan dirinya hampir saja memakan roti lapis yang terjatuh di lantai. Namun suara kegaduhan di luar mengalihkan perhatiannya. Wanita itu segera mengintip dari jendela. Ia melihat orang-orang The Others berkemas di luar sana. Dan anehnya lagi, mereka memakai masker gas. Lalu tiba-tiba saja salah satu The Others melemparkan sebuah kaleng bom asap ke dalam ruangan Kate dikurung. Kate berusaha meraih sesuatu untuk dipakai menutupi hidungnya. Akan tetapi hal itu tidak berfungsi sama sekali. Tak butuh waktu lama sampai Kate terjatuh dan tidak sadarkan diri. Scene beralih ke perkemahan pesisir pantai. James yang sedang bersantai membaca buku tiba-tiba didatangi oleh Harley yang memberitahu kabar terbaru. Setelah kejadian meninggalnya Paulo dan Nikki, para penduduk perkemahan pantai memutuskan untuk melakukan pemungutan suara. Apakah harus mengasingkan James atau tidak? Karena waktu itu James malah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. James tidak peduli karena bahkan ia tidak mempercayai ucapannya Harley. Lalu di scene berikutnya kita akan melihat momen James tengah memancing. Ia tersenyum kepada Sunhwa yang tengah bersama Jinsu. Tapi Sunhwa membalasnya dengan tatapan sinis. James lalu mendapatkan tangkapan ikan yang lumayan besar. Tapi dirinya kesulitan untuk memotong ikan tersebut. Ia tidak bisa meminta bantuan siapapun karena orang-orang membencinya. James akhirnya menyerah. Ia tidak bisa hidup sendirian apalagi diasingkan. Ia lantas memutuskan untuk mengajak Desmond berburu babi hutan karena James ingin mendapatkan hati para penduduk perkemahan pantai. Untungnya di situ mereka berdua beruntung. Seekor babi hutan besar muncul tak jauh di hadapan mereka. Singkat cerita, setelah itu terlihat semua orang di pantai sangat bahagia saat James memasakkan barbeque daging pigi untuk mereka. Apalagi Charlie yang terlihat sangat menikmatinya. Ia berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada James. Di situ James berkata, "Yoi, berterima kasihlah dengan memberikan suara untukku di rapat kalian nanti ya," ucap James. Charlie di situ tidak mengerti rapat apa, sejak kapan mereka mengadakan rapat dan pemilihan. James seketika langsung sadar bahwa Harley telah menipunya.
Hope you'll remember this little barbecue at your meeting later. Oh, what meeting? Oh. Since when did anyone around here? Ia langsung saja menemui Hurley dan menanyakan mengapa Hurley berbohong tentang pemungutan suara. Wah, penipuanmu ini penipuan terpayah sepanjang sejarah penipuan, Hurley, keluhnya James. Hurley segera memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak menipu James. Hurley hanya ingin James melakukan suatu kebaikan karena itu menyenangkan. Dan alasan lainnya adalah karena James akan menjadi pemimpin mereka. Sebab Jack, Mr. Locke, Said, Cat sekarang tidak ada. Para penduduk perkemahan hanya bisa mengandalkan James. Gimana kalau aku tidak mau menjadi pemimpin kalian, ha? Tanya James. Ya, aku pikir Jack juga tidak mau. Dia terpaksa, jawab Hurley. Itu kesialanmu, James, tambah Hurley. James pun merenung. Singkat cerita, ketika dirinya terbangun, tahu-tahu Cat sudah berada di dalam hutan. Ia mendapati tangannya terborgol. Betapa terkejutnya Cat saat melihat Juliet ada bersamanya, terikat dengan borgol yang sama. Juliet tampak masih belum sadarkan diri. Cat memanfaatkan kesempatan itu mencoba untuk mengambil sebuah pisau lipat di saku celananya Juliet. Namun seketika itu Juliet tersadar dan langsung mencengkram tangannya Cat. "Kenapa aku bisa ada di sini?" tanya Juliet kebingungan. "Yang mana aku tahu, seharusnya aku yang bertanya padamu," jawabnya Cat. Dengan menggunakan pisau lipat itu Cat mencoba untuk membuka borgolnya. Namun usaha itu tidak membuahkan hasil sama sekali. Cat di situ penasaran apa sih yang telah Juliet lakukan sehingga dibuang oleh rekan-rekannya sendiri. Mendengar pertanyaan itu Juliet tidak mau menjawab apa-apa. Cat lantas menyarankan agar mereka berdua sama-sama kembali ke tempat rumah para The Others. Juliet kurang setuju. Ia berpikir mereka berdua hanya akan dibuang lagi jika kembali ke sana atau mungkin dibunuh. Lalu Cat pun mengatakan bahwa sebelum itu dirinya melihat orang-orang The Others berkemas, serta Mr. Locke juga sempat berpamitan padanya karena hendak pergi bersama para The Others. Jadi intinya mungkin para The Others sekarang sudah tidak ada di sana. Mendengar hal itu Juliet keheranan. Pergi kemana? Cat hanya menjawab, "Rasakanlah betapa indahnya tak mengetahui apa yang terjadi, Jul." Singkat cerita, hari sudah malam lagi. Terlihat Cat sedang mencoba melacak jejak. Wanita itu berusaha melacak jejak seseorang yang telah membuang mereka berdua ke wilayah hutan di sini. Tapi bukankah kalau malam itu gelap ya? Mereka gak bawa senter atau obor, kok bisa terang gitu? Mungkin ada cahaya bulan. Juliet di situ menyarankan agar mereka berdua sebaiknya menunggu sampai pagi tiba, karena menurut perkiraannya sebentar lagi akan hujan. Namun Cat tidak mau mendengarkan. Dalam perjalanan, Cat menanyakan kepada Juliet mengapa kira-kira si Benjamin membuang mereka berdua di hutan dan mengikat mereka berdua dengan sebuah borgol. Juliet hanya bisa menjawab kalau Benjamin itu menyukai permainan pikiran. Tak berlangsung lama setelah Juliet mengatakan itu, hujan pun turun membasahi mereka berdua. Sekali lagi Juliet menyarankan agar mereka berdua menunggu pagi. Tapi Cat tidak mau dan ingin tetap meneruskan perjalanan. Juliet mencoba menghentikan. "Cat, apakah alasanmu ingin kembali lagi ke rumah para The Others adalah karena ingin menyelamatkan Jack?" tanya Juliet. Juliet sepertinya lumayan kesal pada Cat karena saat itu Jack melarang Cat untuk mencoba menyelamatkan Jack. Tapi Cat terlalu keras kepala sehingga kini secara tidak langsung Cat sudah menghancurkan harapan Jack keluar dari pulau ini. Mr. Locke bisa datang dan meledakkan kapal selam kan karena datang bersama dengan Cat. Cat di situ emosi, sepertinya ia tidak mau disalahkan. Sehingga terjadilah pergelutan singkat antara Juliet dengan Cat. Tapi kali ini Cat yang berhasil mengalahkan Juliet. Sampai tidak sengaja Cat membuat bahunya Juliet cedera. Cat yang tidak bermaksud melakukannya langsung meminta maaf. Tapi tiba-tiba terdengarlah suara seram dari si makhluk asap hitam. What the hell is that?
Kate yang menyadari bahaya mengancam mereka berdua langsung saja mengajak Juliet untuk berlari bersama. Sepertinya Juliet belum mengetahui tentang makhluk asap hitam ini. Untungnya mereka berdua menemukan sebuah pohon besar berakar yang keduanya bisa berlindung di bawah pohon tersebut. Juliet tampak sangat panik dan bertanya makhluk apakah itu. Tapi Kate segera membekap mulutnya Juliet agar jangan bersisi. Barusan itu makhluk asap hitamnya kok kayak ngeluarin sinar seperti flash kamera ya teman-teman. Juliet dan Kate tampak sangat deg-degan. Melihat Juliet yang sangat ketakutan, Kate tidak menyangka ternyata Juliet baru pertama kali melihat makhluk asap hitam tersebut. Lalu di situ Juliet meminta Kate membantunya untuk membetulkan tulang bahunya karena Kate sudah membuat tulang bahunya Juliet dislokasi. Kate tidak mau melakukannya karena tidak berani. Juliet tentu saja mendesak Kate untuk melakukannya karena kalau bukan gara-gara Kate, sekarang Juliet sudah dalam perjalanan pulang ke rumah. Begitu juga Jack. Kate lalu mengungkapkan sesuatu. "Aku tidak bermaksud tidak menuruti permintaan Jack. Aku hanya berpikir saat itu Jack melarangku untuk kembali karena Jack tidak ingin aku terluka," ungkapnya Kate. Juliet segera membantah itu. Menurut Juliet, Jack menyuruh Kate jangan kembali karena Kate sudah menghancurkan hatinya Jack. Di kandang terdapat kamera-kamera CCTV, jadi saat itu Jack melihat momen Kate bermesraan dengan James dan itu pasti membuat hati Jack hancur. Mendengar hal itu, Kate sangat terkejut dan tidak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya menuruti permintaan Juliet untuk membetulkan bahunya Juliet. Push up and twist. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Kate dan Juliet terbangun dari tidur mereka. Mereka berdua lantas memutuskan untuk melanjutkan perjalanan karena dirasa situasi sudah aman. Namun singkatnya setelah jarak mereka cukup dekat ke wilayah rumah para The Others, Juliet dan Kate kembali mendengar suara mengerikan makhluk asap hitam. Keduanya langsung berlari dengan terbirit-birit. Sampai-sampai di satu titik Juliet Tijalikeh terus jatuh ke lumpur bersama dengan Kate. Keduanya kembali bangkit berdiri dan kembali berlari meskipun badan penuh lumpur. Hingga sampailah Juliet dan Kate di pagar Sonic The Others. Kate buru-buru mengerem laju larinya karena tidak ingin berakhir seperti Mikhail. Tapi di situ Juliet meyakinkan Kate bahwasanya pagar itu sudah dinonaktifkan. Kate tidak percaya perkataan Juliet karena Kate melihat sendiri Mikhail yang tewas. Tidak punya pilihan lain, Juliet segera merogoh sakunya untuk mengambil kunci borgolnya, kemudian melepaskan borgol yang mengikat tangan mereka. Juliet berlari ke salah satu tiang dan mulai memencet tombol-tombol yang ada di sana. Si Juliet baik-baik saja ya meskipun melewati pagar Sonic tersebut. Sebelum ditekan enter, Juliet menyuruh Kate untuk segera memasuki kawasan pagar. Setelah Kate ikut masuk, Juliet langsung pencet enter dan saat itu juga pagar Sonicnya aktif. Dan makhluk asap hitam ternyata tidak dapat menembus pagar Sonic tersebut. Kate yang melihat itu mendorong punggungnya Juliet. "Sialan lu, ternyata kamu yang mengikat tangan kita berdua dengan borgol ya," ujar Kate kesal. Lalu Juliet menjelaskan memang iya benar dia yang melakukannya. "Kate, aku tahu kau tidak peduli akan hal ini, tapi mereka yang sudah bersamaku selama 3 tahun lamanya telah membuangku begitu saja. Jadi aku mengikat tanganku dengan tanganmu agar kau berpikir kita berada di pihak yang sama. Dengan begitu aku tidak ditinggalkan lagi," jelasnya Juliet. Kate tidak menjawab apa-apa dan langsung beranjak pergi. 3 years of my life with. They just left me. Like our fences. You had a key. Mereka berdua pun sampai di wilayah perumahan para The Others.
Juliet menyuruh Kate untuk mencari Jack, sementara dirinya akan mencoba memeriksa Said apakah masih diikat di tempat yang sama atau dibawa pergi juga oleh The Others. Tidak butuh waktu lama bagi Kate untuk bisa menemukan keberadaan Jack. Saat ditemukan, Jack masih tidak sadarkan diri dan Kate segera membangunkannya. Di situ Kate meminta maaf kepada Jack karena dirinya harapan Jack untuk pulang pupus sudah. Kate menyesal tidak menuruti permintaannya Jack waktu itu. Tapi meski begitu Kate hanya ingin menolong Jack. Kate meminta maaf. Di situ Jack terlihat tidak ingin membahasnya. Setelah diberitahu Kate bahwa orang-orang The Others telah pergi, Jack menanyakan apakah Juliet juga pergi. Dan Kate menjawab bahwa Juliet juga ditinggalkan oleh orang-orang The Others. Jack dan Kate pun keluar dari rumah itu untuk menemui Juliet. Said ternyata juga ditinggalkan. Hanya Mr. Locke yang dibawa, teman-teman. Said di situ berkata jika dirinya sudah memeriksa semua rumah di tempat ini. Semua orang telah pergi. Tidak ada senjata satupun dan tidak ada jejak sama sekali yang tertinggal. Seolah-olah 50 orang penduduk The Others menghilang begitu saja. Jack lalu memberi saran agar mereka mengambil apapun yang berguna di tempat ini. Setelah itu kembali ke perkemahan pantai. Namun di situ Said tidak setuju kalau si Juliet ikut bersama mereka. Jack berkata, "Tidak, Juliet akan ikut dengan kita, Said." Saat Said menanyakan alasannya, Jack menjawab, "Karena Juliet juga ditinggalkan oleh orang-orang The Others." Because they left her behind too. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. 個都冇拉下你的表情真怪哦，以前记手该有，以前记手该有无力，그만 만나요 난 모를 거라고 있어 Baby I don't hate you